menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Saya masih ingat dengan baik pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Waktu itu saya baru datang di Panjen. Lalu Romo Kudus bilang, "Nanti besok Romo di stasi Dampi dan stasi Majan Tengah." Nah, karena saya buta jalan, lalu saya minta waktu itu Frater Somon yang sudah menjadi pastor itu, saya bilang, "Frater, ini hari sudah malam, sekarang kau antar saya, tunjukkan kepada saya di mana itu gereja stasi Majan Tengah dan stasi Dampi." Jadi tengah malam itu saya bersama Frater Somon, kita berdua sepeda motoran, lalu dia kasih tunjuk, "Romo, ini gereja Majan Tengah." Jadi saya ancang-ancang, "Oh iya, dari sana turun belok kiri, wes masuk, gerejanya pas." Oke. Setelah itu dia bilang, "Kita menuju ke Dampi." Lalu kita berdua ke Dampi. Sampai di sini, karena pintunya tertutup di depan, jadi dia cuma tunjuk, "Ini gereja di sini sudah." Oke. Kita berdoa pulang, lalu esok pagi saya menjalankan tugas misa. Pada saat saya datang, saya ketemu pertama gereja Majan Tengah. Saya bisa dengan penuh percaya diri, oh sudah selesai. Sekarang datang ke Dampi. Waktu saya sampai di sini, ternyata saya bingung. Masuk di gang sana saya sudah bingung. Waduh, ini di mana ini jalan masuk ke gereja, di mana ini saya sudah bingung karena kan malam. Saya putar sampai di atas sana. Waduh, ini sudah keliru. Terus sampai di atas lagi di pasar itu. Loh, tadi malam saya tidak pernah lewat jalan sini. Lalu kemudian saya putar satu kali lagi. Saya masih ingat aja masih ada. Saya minta nomornya ketua stasi Pak Yosef. Waktu itu saya tanya, itu gereja ada di mana? Saya masih ingat, saya tanya, dan itu sebenarnya saya sudah terlambat. Tapi dia cuma bilang, "Ya, masuk dari gang ini." Saya masih ingat. Tapi ternyata saya juga masih belum menemukan gereja itu. Lalu kemudian karena sudah terlalu terlambat, saya buka Google Map. Saya ketik Gereja Katolik Santo Don Bosco Dampi. Lalu kemudian map itu dia antar saya sampai di depan itu. Lalu dia bilang, "Tujuan Anda ada di sebelah kiri." Saya lihat di sebelah kiri, saya baca, "Loh, SMP Katolik, ini bukan sekolah, ini bukan gereja." Akhirnya saya tidak terlalu yakin, "Loh, mana gereja ini? Bukan gereja, ini sekolah." Saya putar lagi. Saya ingat waktu itu saya datang terlambat.
bukan cuma berapa menit, tapi terlambatnya lumayan lama. Ketemu dari sana seorang bapak dengan gagah perkasa yang melangkah dengan baju tangan panjang warna putih. Saya tanya, "Bapak mau pergi kemana?" "Saya mau pergi ke gereja." Saya bilang, "Oh iya, saya juga mau pergi ke gereja." Dia tanya, "Bapak ini siapa?" "Oh, saya Romo." "Oh iya." Ternyata bapak itu adalah Bapak Agus. Agus dia terlambat, jadi ketemu sama Agus, kemudian Agus mengantarkan saya menuju ke gereja. Jadi Agus waktu dia selamat karena dia terlambat, tapi dia antar saya akhirnya sampai ke gereja. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan di sini? Kita ada di dunia, baru gereja Dampit, yang jelas-jelas tempatnya sudah pasti ada di sini, umatnya sudah ada di sini, desanya di sini, tempatnya ada di sini. Itu dan kita juga ada di dunia. Itu saja kita bingung dan salah jalan. Baru sesuatu yang sudah pasti ada di dunia, tempatnya sudah pasti. Kita yang menuju ke sana, kita mengalami kebingungan, bahkan kita tersesat. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita mau berjumpa ke rumah teman, berkunjung ke rumah teman, tetapi kemudian kita kesasar di sana. Padahal di situ ada penunjuk jalan, mau ke Dampit dari ke Panjen, sudah ada pelang yang tulis ini ke Dampit, berapa kilometer akan ke Dampit. Kita datang ke Turen, ada penunjuk lagi, ke sana akan menuju ke Dampit dan seterusnya. Sudah ada penunjuk jalan, tetapi terkadang kita menjadi bingung, kita tersesat di jalan. Di dunia yang sudah pasti ini saja kita tersesat, apalagi jalan menuju ke surga. Itu tempat yang sudah pasti kita tersesat, apalagi jalan menuju ke surga yang kita semua tidak pernah tahu. Maka benarlah kata-kata Thomas tadi, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan menuju ke sana?" Yesus tadi bilang, "Bagaimana? Aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu." Maka tadi Thomas dia bilang, "Bagaimana kami tahu jalan menuju ke situ?" Itu, saudara-saudara terkasih, seperti dikatakan tadi, di dunia yang sudah pasti kita tidak tahu, apalagi jalan menuju ke surga, kita semua menjadi buta. Coba kalian ketik saja di Google Map itu, surga itu ada di mana? Dia mau antar kemana itu? Dia antar ke rumahnya Pak Indra, terus nanya, opanya Pak Indra namanya Pak Surga. Akhirnya itu rumahnya Pak Surga di situ. Padahal kan bukan itu. Coba kita ketik surga itu ada di mana? Pasti tidak akan ketemu-ketemu. Kita semua akhirnya bertanya pula dalam diri kita masing-masing. Kalau ada orang telah meninggal dunia, anda saya, kita semua pasti bertanya, ini orang yang telah meninggal dunia, dia mau tinggal di mana? Gimana caranya? Orang pulang dari makam, mereka mengalami kesedihan karena mereka berpikir bahwa orang yang telah meninggal itu dia sendirian dalam kubur. Bagaimana nasib dengan orang yang telah meninggal dunia ini? Hari ini saudara Tuhan mengingatkan kepada kita semua tujuan hidup Anda dan saya. Tujuan hidup itu adalah orang masuk dalam surga. Yang dicari manusia adalah kerajaan surga, hidup yang kekal. Untuk masuk ke surga, kita butuh penunjuk jalan seperti tadi. Karena kita semua tidak pernah tahu jalan menuju ke surga itu seperti apa. Lewat mana kita semua tidak pernah tahu. Padahal kita semua mencari surga itu. Kita ingin masuk ke sana, oleh karena itu kita butuh seorang penolong. Kita butuh seorang penunjuk jalan. Dan hari ini Yesus kemudian memberikan jaminan begitu. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka tadi dia bilang, saya pergi ke sana menyediakan tempat bagi Anda, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Nah, inilah iman kekristenan yang harus kita semua pegang teguh, bahwa Yesuslah yang menjadi penunjuk jalan kepada rumah Bapa itu. Kenapa Yesus berani mengatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup? Seseorang hanya bisa menghantarkan orang lain datang ke Dampit kalau dia pernah datang ke Dampit. Saya hanya bisa menjadi penunjuk jalan
kepada orang-orang dari luar. Mereka bilang, "Romo, tolong antarkan kami ke gereja Dampit." Kalau saya pernah datang di stasi Dampit, pernah misa di stasi Dampit, pasti saya akan tahu jalan menuju ke Dampit dan gereja Dampit itu ada di mana. Maka pasti saya akan tunjukkan jalan yang benar. Bagaimana mungkin saya mengantarkan orang ke Dampit kalau saya sendiri saja belum pernah ke stasi Dampit? Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Demikian juga bagaimana mungkin Yesus dia berbicara tentang surga kalau dia belum pernah ke surga. Nah, Yesus dia mengatakan, "Aku ini jalan kebenaran dan hidup." Karena memang dia datang dari surga, maka dia tahu jalan menuju ke surga. Ini kita semua diyakinkan. Yesus datang dari surga, dia tahu jalan menuju ke surga, maka kita semua akan mendapatkan kepastian. Satu hal yang Yesus minta dari kita semua pada hari ini adalah percaya. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Syaratnya hanya orang percaya. Percaya bahwa apa? Percaya bahwa Yesus menjadi penunjuk jalan. Yesus pasti mengantarkan kita semua pada jalan yang benar. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan yang benar. Dan kebenaran itulah menghantarkan manusia kepada keselamatan. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal Injil ini dikatakan dengan sangat baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Apa yang mau dikatakan di sini? Para murid dan kita juga menginginkan, menghendaki sebuah tempat tinggal, sebuah rumah yang disebut sebagai rumah yang abadi. Semua orang berlomba-lomba ke sana untuk masuk ke dalam rumah Bapa itu. Orang gelisah, orang takut dan cemas. Apakah dia bisa masuk ke dalam sana? Yesus hari ini katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ini jaminan. Yesus memberikan jaminan bahwa siapa yang percaya kepadanya, dia akan hantar mereka masuk ke dalam rumah Bapa itu. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Kristiani, karena kita punya Yesus yang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Bersyukurlah bahwa kita telah dibaptis menjadi pengikut Kristus, karena disitulah pula kita mendapat kepastian, kita mendapat jaminan itu. Pada saat kita semua meninggal, Tuhan akan datang dan dia akan mengatakan, "Indra, inilah jalan menuju ke surga. Yosef, inilah jalan menuju ke surga." Dia akan menunjuk jalan dan dia akan mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Syaratnya hanya satu tadi dikatakan, orang harus percaya kepadanya. Lalu kenapa orang Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Banyak orang mengalami kegelisahan dalam kehidupan ini. Banyak orang takut dan cemas ketika hari-hari hidupnya sudah mau berakhir. Kenapa sampai kita bisa melihat kegelisahan itu? Kita yang dikasih minyak suci kepada orang-orang yang sakit akan menemukan hal ini. Sudah kasih minyak suci, lalu kita lihat ada orang dia mulai gelisah, dia mulai merasa putus asa dan lain-lain sebagainya. Coba kita tanya kepada dia, "Kenapa ibu gelisah?" "Iya, saya gelisah karena sebentar lagi suami saya mungkin akan menjadi duda." Berpikir, "Waduh, mau di rumah ini siapa yang urus? Untuk tanah yang di Dampit sana itu siapa yang urus? Rumah sana akan jatuh ke tangan siapa?" Itulah yang membuat orang menjadi gelisah mendekati hari-hari akhirnya. Kita semua masih hidup sehat-sehat, jadi belum berpikir, nanti kalau kalian semua sudah sakit dan mau mati, nanti kamu ingat, pasti hal yang sama akan terjadi. Gelisah karena memikirkan akan hal-hal yang mau ditinggalkan itu. Hari ini Yesus katakan kepada kita semua, ternyata semua yang ada di sini hanya sementara. Rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Rumah kita yang kekal adalah rumah Bapa. Rumah di dunia akan menjadi hancur ketika ada gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Ada banjir, rumah kita hancur. Ada gempa bumi, rumah kita menjadi hancur. Tidak punya uang, lalu kita jual rumah kita, jadi tidak punya rumah lagi. Maka kita mencari rumah yang abadi. Rumah itu telah disediakan di sana.
tinggal jalan menuju ke sana, tinggal mau ada di dalam rumah itu atau tidak. Hari ini kita semua mendapatkan kepastian dari Tuhan. Dia akan menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Berdoalah kita semua pada kesempatan ini, semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua supaya tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengikuti Kristus, karena itulah jaminan keselamatan kita. Tetaplah menjadi orang Katolik, karena disitulah jaminan keselamatan Anda semua, kita semua tercapai, karena Yesus datang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Tetap percaya kepadanya, supaya pada suatu ketika kita semua mati, saya di surga dan lihat, woi, orang-orang stasi David semua masuk surga. Amin. Jangan sampai ketika saya ada di surga, saya lihat, Yosef, kenapa kau ada di neraka? Kenapa gunawanku ada di api penyucian? Nah, hari ini kita semua disadarkan oleh sabda Tuhan. Tetaplah percaya kepada Dia, karena hari ini kita semua mendapatkan kepastian dan jaminan itu. Yesuslah yang menjadi penunjuk jalan bagi kita sekalian. Kita juga disadarkan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Banyak orang gelisah, banyak orang putus asa, banyak orang mungkin tersesat di jalan. Maka Anda saya, kita disadarkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita semua juga menjadi penunjuk jalan dalam kehidupan ini. Ada orang gelisah, ada orang putus asa. Mari kita hadir seperti Yesus, menghilangkan kegelisahan mereka dengan menunjukkan jalan kepada mereka sekalian. Mereka keluar dari keputusasaan, keluar dari kegelisahan untuk menemukan kebahagiaan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan